Ketika seks berkurang dalam sebuah hubungan, rasa kosong yang tak terlihat seringkali mulai merayap masuk. Ini bukan sekadar tentang tubuh yang tak bersentuhan atau malam-malam yang terlewat tanpa pelukan hangat. Ini adalah cerita tentang jarak yang tumbuh dalam keheningan, tentang ketidakpastian yang bertunas ketika dua jiwa tak lagi saling menjangkau. Seks dalam maknanya yang paling dalam bukanlah hanya soal dorongan fisik, ia adalah bahasa intim, cara paling purba bagi dua manusia untuk berkata, "Aku di sini bersamamu," tanpa syarat. Ketika seks tak lagi hadir, seringkali yang hilang bukanlah hanya kenikmatan tubuh, melainkan rasa aman dan kepastian bahwa kita masih diterima sepenuhnya, meski dalam wujud paling rapuh sekalipun. Namun, di dunia yang seringkali membebani kita dengan tuntutan kesempurnaan, kita takut mengakui bahwa kita menginginkan lebih banyak sentuhan, lebih banyak kedekatan. Kita malu mengakui bahwa tubuh ini merindukan belayan, seolah kerinduan adalah kelemahan. Padahal kerinduan adalah bukti bahwa kita masih hidup, bahwa ada bagian dari kita yang terus mencari, tak ingin mati dalam keheningan yang sunyi. Hubungan tanpa seks yang cukup bisa terasa seperti lautan yang tenang namun menipu. Di permukaan tampak damai, tapi di dasarnya ombak gelisah bergelora. Ini bukan tentang menghitung berapa kali tubuh bersatu dalam sebulan, tapi tentang ketidakhadiran momen-momen kecil di mana cinta terasa nyata. Ciuman di belakang telinga, pelukan hangat sebelum tidur, atau tangan yang menggenggam di bawah selimut dingin. Tanpa keintiman fisik, kita seringkali merasa terasing, bukan hanya dari pasangan, tapi dari diri sendiri. Sentuhan adalah pengingat bahwa kita ada dan diinginkan. Ketika tubuh kita dijamah dengan kelembutan, kita merasa bahwa keberadaan kita, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, berharga. Dan ketika sentuhan itu hilang, perlahan kita mulai meragukan nilai diri kita sendiri. Disinilah akar rasa sakit itu tumbuh. Kekurangan seks bukan sekadar kekurangan kenikmatan, melainkan kekurangan jaminan kita masih diinginkan, masih dicintai. Seks adalah cara bagi dua jiwa untuk berkata, "Aku melihatmu, aku menerima, dan aku memilih untuk tetap di sini." Ketika itu hilang, ketidakpastian menyelinap masuk. Apakah aku masih cukup? Apakah aku masih diinginkan? Namun langkah pertama untuk memulihkan keintiman adalah keberanian untuk bicara, bukan dengan tuduhan atau tuntutan, melainkan dengan hati terbuka. "Aku merindukanmu." Mungkin adalah kalimat yang paling sederhana namun paling jujur yang bisa kita ucapkan. Kita perlu mengingatkan diri bahwa menginginkan keintiman bukanlah kelemahan. Itu adalah kebutuhan dasar, bagian dari kita sebagai manusia yang ingin merasakan koneksi sejati. Dalam setiap hubungan, ada fase ketika keintiman berkurang, entah karena kelelahan, kesibukan, atau luka yang belum tersembuhkan. Tapi inilah saat di mana cinta diuji. Bukan hanya tentang seberapa kuat kita bertahan dalam badai, tapi seberapa tulus kita berusaha menemukan jalan kembali. Kembali ke momen-momen kecil yang pernah membuat kita merasa utuh. Kita mungkin tak selalu bisa menemukan jawaban yang mudah. Terkadang, perjalanan menuju keintiman harus melalui jalan berliku, melalui kesalahpahaman, rasa malu, atau bahkan air mata. Tapi jika ada komitmen untuk tetap hadir, untuk terus mencoba, maka setiap usaha adalah langkah menuju pemulihan. Dan pada akhirnya, seks bukanlah sekadar aktivitas fisik yang perlu diperbaiki atau dijadwalkan. Ia adalah cermin dari bagaimana kita mencintai, dalam kerentanan, dalam ketidaksempurnaan, dan dalam keberanian untuk berkata, "Aku di sini. Aku masih memilihmu." Di dalam kekosongan yang tercipta karena kurangnya seks, kita menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal tubuh yang tak bertemu, tetapi soal jiwa yang merasa tak tersentuh. Ada ruang yang tak kasat mata, menganga di antara dua hati, tempat di mana kata-kata tak lagi mampu menyentuh inti dari kegelisahan. Disitulah rasa asing mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, menjauhkan kita dari diri sendiri dan orang yang kita cintai. Ketika seks hilang, yang kita rindukan bukan sekadar orgasme, tapi perasaan bahwa kita masih dilihat, masih dipilih, dan masih dianggap cukup. Bahwa tubuh ini, dengan segala cacatnya, tetap menjadi tempat berlabuh yang hangat dan aman. Tetapi di dalam kebisuan, di saat kita tak berani mengatakan apa yang kita butuhkan, kita mulai memupuk jarak, seakan-akan diam adalah pilihan yang lebih aman daripada mengakui bahwa kita rapuh dan merindukan kehadiran. Namun sesungguhnya, merindukan adalah hal paling manusiawi. Kerinduan kita adalah jembatan menuju kedekatan, undangan lembut untuk kembali bersama, bukan hanya dalam tubuh, tetapi dalam jiwa. Tetapi terkadang, kita takut untuk meminta, takut ditolak, takut dianggap lemah.
Padahal di balik setiap ketakutan itu ada harapan yang tak pernah padam. Harapan untuk kembali merasa dicintai seutuhnya, tanpa syarat. Hubungan yang kekurangan seks bisa terasa seperti hutan yang mulai ditinggalkan cahaya. Kita berjalan dalam keremangan, tak yakin apakah masih ada jalan keluar ataukah kita sudah tersesat sepenuhnya. Tapi cinta bukanlah soal selalu berada di jalan yang terang. Cinta adalah keberanian untuk mencari satu sama lain dalam gelap, menyalakan kembali api kecil, dan duduk bersama di bawah cahaya yang redup sambil berkata, "Aku masih di sini." Tidak ada resep pasti untuk mengembalikan gairah. Tidak ada jawaban mudah untuk setiap kekosongan. Tapi ada kekuatan dalam kejujuran dan kesabaran. Dalam keberanian untuk mengatakan, "Aku merasa terpisah darimu," atau "Aku ingin kita kembali merasa dekat." Dalam setiap pengakuan seperti ini, kita membuka celah kecil bagi cahaya masuk. Cahaya pemahaman, penerimaan, dan mungkin perlahan cinta yang lebih dalam. Dan terkadang, langkah pertama menuju pemulihan adalah sederhana, saling menyentuh tangan tanpa tujuan tertentu, memeluk tanpa harapan lebih lanjut, atau sekadar duduk berdua dalam diam yang hangat. Karena keintiman tidak selalu tentang tindakan besar, ia adalah kumpulan kecil dari momen-momen yang saling merawat. Jika kita mampu melewati rasa malu, melewati rasa ragu dan ketakutan, maka kita bisa menemukan bahwa seks bukan sekadar ritual biologis. Ia adalah perayaan dari kedekatan. Sebuah janji tanpa kata-kata bahwa kita masih memilih satu sama lain, meskipun hari-hari terasa berat dan dunia di luar semakin asing. Pada akhirnya, seks adalah tentang rumah, tempat di mana kita merasa cukup dengan apa adanya kita, tanpa topeng, tanpa perlu menjadi sempurna. Sebuah tempat di mana tubuh dan hati saling bertemu dalam segala kerentanannya dan berkata, "Aku di sini bersamamu dan aku tak akan pergi."